Mari kita menjelaskan nas Alkitab dari kitab Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan situasi dan keadaan yang kita hadapi kepada Tuhan, maka kekhawatiran dalam pergumulan kita dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, the power of God, maka kita yakin dan percaya Tuhan mampu mengubahnya. Tuhan mampu memulihkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini bisa kita baca pada Lukas 1 ayat 37 yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan the power of God, kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi atau the personal power. Apalah kekuatan pribadi kita ini dibanding dengan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu sudah luar biasa. Oleh karena itu, kenapa masih saja ada orang yang tidak percaya dengan kekuatan Tuhan? Kalau memang kita yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan itu mampu memulihkan kita, mampu menolong kita, maka marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mari kita percaya kepadanya supaya ia bertindak dalam kehidupan kita, supaya ia memulihkan kita, supaya ia menolong kita, menopang kita dalam segala hal pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi dan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, supaya Tuhan ia akan melindungi kita dan ia akan bertindak dan berpihak kepada kita dengan meluruskan jalan yang kita lalui. Pada nas Alkitab ini, itulah hal-hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini marilah kita menyerahkan kepada Tuhan, memohon tuntunan daripada Tuhan agar hidup kita ini bisa lebih baik dan arah kehidupan ini untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara, tetapi yang lebih dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal di kemudian hari pada dunia akhirat. Maka untuk itu, agar hidup kita ini diserahkan, kita serahkan kepada tuntunan Tuhan, kita serahkan kepada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga betul-betul atau sungguh-sungguh hidup kita bisa kita menghadapinya dengan penuh kasih Tuhan, dengan penuh karunia Tuhan, dengan penuh berkat Tuhan, sehingga apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan. Marilah kita andalkan kekuatan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan pribadi. Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa kekuatan pribadi adalah tidak ada artinya dibanding dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Barangkali begitulah penjelasan tentang nas Alkitab ini. Terima kasih.